Apa kabar Banjarmasin? Baik. Oh, kurang kompak. Ya. Kalau saya tanya apa kabar, jawabnya sehat, berkah, luar biasa. Siap? Ya. Sehat, berkah, luar biasa. Oke. Apa kabar Banjarmasin? Berkah luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Oke, dari beberapa kota ya hadir ke sini untuk kita sama-sama belajar. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Oke, di sisi pertama kita belajar pada sosok sangat luar biasa ya. Beliau bulan Desember kemarin ya diresmikan sebagai General Manager 10 Akademi. Tepuk tangan untuk beliau Bapak Ibu. Ya, jadi acara ini terselenggara berkat kerjasama, sponsornya adalah 10M Akademi. Ya, tepuk tangan untuk 10M Akademi. Oke, sebelum kita panggil beliau, bentar ya. Beliau adalah seorang sosok anak muda inspiratif, mempunyai istri 1 dan 3 orang anak. Jangan dibalik. Ya. Beliau adalah seorang founder, ya. Dan banyak bisnis beliau, kuliner juga, perumahan juga, travel juga, distributor sepatu juga, ya, villa, halo. Oke, mempunyai camping ground juga, trainer, inkubator dan instruktur main dan nasional. Sertifikatnya banyak, ya, digital marketing, konten kreator, sosial media marketing, digital marketing manager, banyak, ya. Masih muda, banyak sekali ya prestasinya ya. Skillnya adalah entrepreneurship, branding, digital marketing, social media marketing, content creator digital, praktisi bisnis dan UMKM. Ya, saya tidak sabar ingin belajar dengan beliau. Ya, sebelum saya panggil beliau, tunjukkan semangat Anda semua. Ya, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambut dengan bangga. General Manager Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang mau hidupnya sehat, angkat tangannya, katakan saya. Oke, alhamdulillah mau sehat semua. Yang mau hidupnya sukses, angkat tangannya, katakan saya. Tepuk tangan buat kita semua. Ulun izin berdiri di sini, ingin sharing-sharing mengenai cara mengandalkan uang dari medsos. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, dan ada juga yang belum tahu. Jadi di sini kita belajar bareng. Oke, di sini ulun next tahun 2020. Ada ulun tahun 2020 dari sekian banyak yang disampaikan oleh MC, dari sekian 20 bisnis bangkrut sisa 3. Tapi alhamdulillahnya sekarang ya sudah ada next 2 villa, 1 mobil, 1 motor, semuanya cash. Nah, insya Allah akan saya sharing buat teman-teman caranya gimana dari media sosial media. Tapi sebelumnya ada beberapa aturan yang perlu kita patuhi bersama agar caranya tetap kondusif. Yang pertama, HP-nya di silent. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang penting bisa dicatat di HP pian-pian beratan. Yang ketiga, kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Kalau saya bilang hai, jawabannya halo. Coba ya, halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, ini nanti jadi door prize ya, saya boleh bawa keluarga ya, satu keluarga ya berempat berenam ya, jangan sampai 20 orang. Kemarin ada soalnya anaknya 10 gitu kan. Kita akan sharing mengenai digital marketing. Yang pertama, dari pian-pian yang punya usaha atau yang belum harus punya unique value proposition, yaitu keunikan yang membedakan pian-pian dari berataan.
Yang kedua, strategi media sosialnya. Dan yang ketiga, Meta Ads atau iklan bersponsor. Yang mungkin kalau buka IG atau FB muncul iklan bersponsor. Nanti ulun share sedikit tipis-tipis triknya. Yang pertama, unique value proposition. Itu ulun bagi lagi menjadi 3. Adalah A, branding, B, product market fit, C, unique selling point. Oke, untuk materinya nanti ulun sharing juga. Tapi boleh difoto. Next. Pertama, branding. Branding itu penting banget. Jadi ini ulun belajar ke Jakarta itu biayanya 12 juta, belajar ke Bandung biayanya 6 juta, tapi ada satu kesimpulan yang ulun dapat. Sebelum kita berjualan, usaha, ataupun kita sebagai karyawan harus punya branding. Apa itu branding? Fungsinya pertama, sebagai pembeda. Kedua, membangun citra. Ketiga, meningkatkan omset. Pembeda. Contoh, kalau saya sebut pesulap merah, pernah mendengarnya? Ya, dia yang senang membongkar klinik-klinik. Kemudian, contohnya kalau saya sendiri sebagai pembeda, warna sepatunya kanan dan kiri beda. Nah, jadi tidak ada narasumber seperti saya, warna sepatunya beda. Nah, itu. Jadi teman-teman, saran ulun, saran saya, apapun usaha teman-teman harus ada yang nyeleneh satu. Nah, itu titik yang pertama. Mau makanan seenak apapun, mau villanya sebagus apapun, kalau tidak ada keunikan, itu tidak mudah diingat. Oke, next. Contohnya ini, ayam bakar wong Solo. Ayam bakar wong Solo. Tapi apakah dia menjual pecel lele? Ada. Nasi uduk ada. Boleh menjual apapun, tapi tentukan satu keahlian yang ingin dikenal. Satu saja, itu yang akan menjadi branding kita nantinya. Kemudian yang kedua, jangan ingat harus ada keunikannya. Kalau bingung mencari kita brandingnya apa, bisa kita benchmarking atau bahasa mudahnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Apa yang sudah ada kita tiru. Namun nanti kalau sudah mulai lihai, kita modifikasi dengan selera kita. Contoh sederhana ada di Banjar. Kebab Baba Rafi, pernah dengar? Diamati, tiru, modifikasi oleh kebablasan. Dari warnanya pun juga mirip-mirip. Kemudian dia menjadi lebih besar di Kalsel dengan namanya sendiri. Jadi itu. Jadi kalau bingung mencari benchmarkingnya, cari saja sekitar kita. Kalau bisa yang di Jawa, amati, tiru, modifikasi. Kalau dari ulun meniru Tumdum Sumoringin, pasta joglo, pasta itu dari Pizza Hut, dan ulun modifikasi. Kemudian, nah ini yang penting. Setiap usaha pian-pian teman-teman, atau setiap kita bekerja sebagai karyawan harus punya minimal satu produk baru atau satu perspektif baru. Misalnya seperti Hydro9 Plus itu untuk terapi GERD atau MAH, tapi di satu sisi bulan berikutnya itu fungsinya bisa juga buat diabetes. Dan ini terjadi. Ada teman ulun, dia punya hot plate BDJ, penjualan di November itu menurun. Namun ketika dia launching produk baru, itu langsung naik sampai 10 juta per bulan, per harinya jualan hot plate aja. Oke. Nah ini contohnya dari Pizza Hut, tahu-tahu ada pizza limusin. Kalau dari saya ada steak emas. Dan yang sekarang lagi bikin ada tumpeng. Jadi tumpengnya itu nasi goreng, bentuknya tumpeng, warnanya pink dari buah naga. Jadi harus unik betul sehingga orang ingin mencoba produk baru kita. Dan itu kita promosikan di media sosial. Next. Selanjutnya membangun komunitas. Jadi dari pian-pian itu ahlinya apa tadi? Keahliannya ataupun spesialisasinya ayam bakar. Bikin komunitasnya. Baik sharing-sharing resep, cara memasak, dan bikin komunitasnya ini manfaatkan grup WA, grup Telegram, Instagram, kemudian grup Facebook juga bisa. Contohnya seperti ulun membangun komunitas lokal pride yang suka sepatu-sepatu lokal. Jadi dengan senang hati mereka akan mempromosikan sepatu lokal yang mereka pakai, yang mereka beli. Kita dapat promosi gratis. Bayangkan tadi stik emas juga sama. Setiap orang yang beli stik emas di Pasta Joglo warung ulun akan memfotonya karena unik dan mewah. Oleh karena tadi kembali ke branding, kita harus punya pembeda yang dari yang lain. Nah ini ulun bikin juga grup FB dan WA-nya. Lanjut,
unique selling point. Tadi kita sudah branding, kemudian bikin unique selling point-nya. Apa yang membedakan kita dari orang lain? Apa yang membedakan pesulap merah dari Deddy Corbuzier misalnya? Ada ciri khasnya. Tidak sekedar hanya baju sama atau cakep saja, tapi harus ada misalnya warnanya merah seperti Ulun, ataupun pakai jam yang mewah atau apa. Ciptakan itu. Sehingga orang akan memilih warung kita, produk kita dibandingkan yang lain. Kemudian masuk ke produk market fit. Jangan sampai juga kita merasa makanan kita atau produk kita itu paling enak sedunia. Kita lihat dulu, butuh tidak dengan pasta, butuh tidak dengan stik emas, butuh buat apa? Bahwa dia sebagai orang kaya mampu beli stik dari emas misalnya. Jadi kita kasih solusi, kasih produk. Contoh yang lain, banyak yang keluarga yang ingin liburan ke Bali tapi budgetnya terbatas. Kata kuncinya di sini. Banyak titik-titik yang ingin titik-titik tapi titik-titik. Nah, kemudian ulun hadirkan solusinya. Trip 5 pulau cuma Rp150.000. Itu keliling Pulau Priam kanan. Banyak, tiap bulan ada. Kemudian dari situ rekomendasi, ada kawakah ke Bali, ya, kawakah ke Singapura. Dari situ sudah mulai memupuknya. Oke. Festifnya untuk produk market fit, tambahkan kata yang pada setiap objek. Pertama, mass marketnya adalah warung, niche marketnya adalah pasta, sub niche marketnya adalah suasana dinner. Jadi warung pasta suasana dinner. Warung pasta sudah jarang yang jualan pasta di Kalsel, dan ditambah lagi dinner romantis tipis-tipis sama istri tercantik. Wah, bisa di sini. Jadi ciptakan keunikan sehingga mau ada kafe-kafe yang lain belum tentu bisa menyamai dari keunikan yang kita punya. Kemudian ada Geo Bungalow juga. Ini harga semalamnya 1.500.000, 1.500.000. HBI aja mungkin 600.000. Kita bisa ngontrak rumah sebulanan 500.000. Tapi adakah yang mau nginep 1 juta semalam sini? Ada, penuh lagi setiap harinya. Karena apa? Ada keunikannya. Ada kolam renang pribadi, TV-nya besar sekali. Kemudian karena kan kadang dari keluarga tuh mau berenang malu. Karena kebanyakan kelihatan banyak orang di sini ada. Ada juga sistemnya pakai Google Map. Oke Google, matikan lampu, mati. Oke Google, nyalakan TV, nyala. Oke Google, carikan pacar, gak bisa katanya. Cari sendiri. Google-nya tuh bisa diajak ngobrol. Jadi satu-satunya penginapan yang ada robotnya seluruh Indonesia cuma punya Ulun. Tapi mungkin bisa ditiru. Oleh karena itu saran Ulun, bikin 7 keunikan, minimal 3. Karena 2 bisa ditiru, 1 ciri khas kita. Kesimpulannya apa dari branding? Branding ini kita harus yang berbeda. Usahanya boleh sama, tapi khasnya berbeda. Harus ada keunikannya. Contohnya kayak di depan ada sepatu putih, kemudian ada sepatu merah. Sebenarnya lebih enak pakai sepatu putih, nggak usah diikat langsung masuk. Tapi warnanya yang berbeda, desainnya berbeda. Tapi jangan juga seperti telur di depan yang busuk, berbeda tapi nggak bisa dipakai. Nah, jadi dalam branding cari khasnya tapi yang bermanfaat untuk konsumen kita. Halo. Masih semangat ya, karena kita langsung daging materinya.